Halo guys, balik lagi di channel Ragam Angkasa. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget, tata surya kita. Kalian pasti pernah dong lihat langit malam yang penuh bintang terus mikir, ini semua asalnya dari mana ya? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas gimana tata surya kita ini terbentuk. Dari cuma awan gas dan debu sampai jadi planet-planet yang indah kayak bumi tempat tinggal kita. Siap-siap takjub ya, karena kita bakal menjelajah ruang dan waktu. Lihat langsung gimana matahari terbentuk, planet-planet lahir, sampai asteroid dan komet yang berterbangan di angkasa. Pokoknya, semua yang perlu kalian tahu tentang terbentuknya tata surya ada di video ini. Jadi, siapin cemilan, duduk santai, dan jangan lupa subscribe channel Ragam Angkasa biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan seru kita. Oke guys, coba bayangin deh, miliaran tahun yang lalu, tata surya kita ini belum sekeren sekarang. Belum ada planet-planet yang kita kenal, belum ada matahari yang bersinar terang. Yang ada cuma awan gede banget yang isinya gas dan debu, ngambang di angkasa. Awan ini disebut nebula. Awan ini isinya macam-macam, ada hidrogen, helium, sama elemen-elemen berat lainnya. Elemen-elemen ini penting banget buat pembentukan bintang dan planet. Nah, si awan ini nggak cuma diam aja, tapi dia muter-muter kayak gasing gitu deh. Rotasi ini penting banget buat proses selanjutnya. Karena gravitasi, debu dan gas di awan ini mulai tarik-menarik. Gravitasi ini yang bikin semuanya jadi lebih padat. Awalnya pelan, tapi makin lama makin cepat dan makin kuat. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun. Makin banyak debu dan gas yang ketarik ke tengah, awan ini jadi padat dan panas banget. Tekanan di dalamnya juga meningkat drastis. Suhunya bisa sampai jutaan derajat Celcius. Panas banget kan? Panas ini yang bikin atom-atom mulai bergerak cepat. Nah, di tengah panas dan pusaran yang hebat itu, keajaiban mulai terjadi. Proses yang disebut fusi nuklir dimulai. Atom-atom hidrogen mulai bergabung dan keluarin energi yang besar banget. Energi ini yang bikin bintang bersinar. Dan tara, proses inilah yang bikin lahir bintang yang selalu kita lihat, matahari. Matahari jadi pusat tata surya kita. Jadi, bisa dibilang tata surya kita ini asalnya dari debu dan gas yang bersatu karena gravitasi. Dari awan gas dan debu, jadi sistem yang kompleks dan indah. Setelah debu dan gas bergabung, mereka mulai membentuk awan besar yang sangat masif. Pusat awan kita tadi makin padat dan makin panas. Suhunya meningkat drastis. Tekanannya juga makin kuat banget, sampai-sampai partikel-partikel di dalamnya saling bertabrakan dengan kecepatan tinggi. Sampai akhirnya, boom, fusi nuklir dimulai guys. Ini adalah momen yang sangat penting dalam pembentukan bintang. Hidrogen berubah jadi helium, dan ngeluarin energi yang super gede dalam bentuk cahaya dan panas. Energi ini menyebar ke seluruh penjuru tata surya. Nah, ledakan energi inilah yang bikin si awan berhenti runtuh karena gravitasi. Energi ini menahan gaya gravitasi yang ingin menarik semuanya ke pusat. Jadi, tercipta keseimbangan antara gravitasi yang narik ke dalam dan energi fusi nuklir yang dorong keluar. Keseimbangan ini sangat penting untuk stabilitas matahari. Keseimbangan inilah yang bikin matahari kita stabil dan terus bersinar terang selama miliaran tahun. Tanpa keseimbangan ini, matahari bisa jadi tidak stabil. Coba bayangin, matahari kita ini kayak bola api raksasa yang nggak pernah padam. Panas, dan cahayanya terus-menerus diproduksi. Diameternya aja 109 kali lebih besar dari diameter bumi. Bayangkan betapa besar dan kuatnya matahari kita. Saking besarnya, matahari punya massa yang setara dengan 99,86% massa seluruh tata surya. Gokil, kan? Ini menunjukkan betapa dominannya matahari di tata surya kita. Energi dari matahari inilah yang bikin bumi terang dan memungkinkan adanya kehidupan. Tanpa energi ini, tidak akan ada fotosintesis dan kehidupan seperti yang kita kenal. Tanpa matahari, bumi kita bakal dingin dan gelap gulita. Kehidupan di bumi akan sangat berbeda. Atau bahkan, mungkin tidak ada sekali. Oke guys, setelah matahari terbentuk, masih ada sisa-sisa debu dan gas yang muter-muter di sekitarnya. Nah, sisa-sisa ini nggak cuma diam aja, tapi mereka terus bergerak dan nabrak satu sama lain. Karena terus muter, debu dan gas ini mulai membentuk piringan datar yang ngelilingin matahari. Piringan ini namanya cakram protoplanet. Di dalam cakram protoplanet ini, partikel-partikel debu mulai nempel satu sama lain karena gaya elektrostatik. Awalnya cuma sedikit,
Lama-lama jadi gumpalan-gumpalan kecil yang namanya planetesimal. Makin besar si planetesimal, makin kuat gravitasinya. Nah, gravitasi inilah yang narik lebih banyak debu dan gas, bikin si planetesimal makin lama makin besar. Proses penggabungan planetesimal ini berlangsung selama jutaan tahun. Dan akhirnya, terbentuklah planet-planet yang kita kenal sekarang, termasuk bumi tempat tinggal kita. Oke guys, sekarang kita bahas tentang planet-planet di tata surya kita. Berdasarkan jaraknya dari matahari, planet-planet ini dibagi jadi dua kelompok, planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka ini planet-planet yang ukurannya relatif kecil dan punya permukaan yang keras kayak batu. Kenapa disebut planet dalam? Ya karena mereka letaknya paling dekat dengan matahari. Nah, kalau planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka ini planet-planet raksasa yang sebagian besar isinya gas dan es. Mereka punya cincin yang terbuat dari debu dan es dan punya banyak satelit alami. Perbedaan isi antara planet dalam dan planet luar ini karena proses pembentukannya. Planet dalam terbentuk di dekat matahari, di mana suhunya panas banget. Akibatnya, cuma material-material berat kayak batu dan logam yang bisa bertahan dan membentuk planet. Sedangkan planet luar terbentuk di daerah yang lebih dingin dan jauh dari matahari. Oke guys, selain planet, di tata surya kita juga ada banyak benda langit lain. Salah satunya satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang ngelilingin planet. Nah, contoh satelit alami yang paling terkenal tentu aja bulan, si pengiring setia bumi kita. Ada beberapa teori tentang gimana bulan terbentuk. Teori yang paling terkenal adalah teori tabrakan besar. Teori ini bilang, kalau miliaran tahun yang lalu, ada sebuah benda langit seukuran planet Mars yang nabrak bumi. Akibat tabrakan hebat itu, sebagian material bumi terlempar ke luar angkasa. Nah, material-material inilah yang akhirnya bersatu dan membentuk bulan. Selain bulan, planet-planet lain di tata surya kita juga punya satelit alami. Misalnya, Jupiter punya 79 satelit alami, sementara Saturnus punya 82 satelit alami. Satelit alami ini punya peran penting dalam menjaga keseimbangan tata surya. Oke guys, selain planet dan satelit alami, di tata surya kita juga ada banyak benda langit kecil yang berterbangan. Mereka ini sering kali terabaikan, padahal punya peran yang sangat penting. Mereka ini adalah asteroid, komet, dan meteoroid. Meskipun ukurannya kecil, mereka memiliki karakteristik dan peran yang unik dalam tata surya kita. Meskipun kecil, mereka ini punya peran penting dalam evolusi tata surya loh. Mereka bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana tata surya kita terbentuk dan berkembang. Pertama, kita bahas tentang asteroid. Asteroid ini sangat menarik karena mereka adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya. Asteroid adalah benda langit kayak batu yang ukurannya lebih kecil dari planet. Mereka ini bisa berukuran dari beberapa meter hingga ratusan kilometer. Mereka ini kayak batu-batu raksasa yang ngambang di angkasa. Beberapa asteroid bahkan memiliki bulan kecil yang mengorbit di sekitarnya. Kebanyakan asteroid ada di antara orbit Mars dan Jupiter, membentuk sabuk asteroid. Sabuk ini adalah rumah bagi jutaan asteroid. Nah, kalau komet adalah benda langit yang terbuat dari es, debu, dan gas beku. Mereka ini seringkali berasal dari bagian terluar tata surya. Mereka ini sering disebut bintang berekor, karena ketika dekat sama matahari, es di permukaannya menguap dan membentuk ekor panjang yang berkilauan. Ekor ini bisa sangat panjang dan indah. Terakhir, ada meteoroid. Meteoroid adalah pecahan kecil dari asteroid atau komet. Mereka ini bisa sangat kecil, bahkan seukuran butiran pasir. Ketika meteoroid masuk ke atmosfer bumi, mereka bakal terbakar karena gesekan dengan udara. Proses ini menghasilkan cahaya terang yang kita lihat di langit. Nah, proses pembakaran inilah yang bikin jejak cahaya terang di langit malam, yang kita sebut meteor atau bintang jatuh. Fenomena ini sangat indah dan sering kali dinantikan oleh banyak orang. Meskipun kecil, asteroid, komet, dan meteoroid ini bisa ngasih informasi penting tentang sejarah awal tata surya. Mereka adalah saksi bisu dari masa lalu, yang bisa membantu kita memahami lebih dalam tentang asal-usul tata surya kita. Oke guys, setelah ngebahas tentang berbagai benda langit di tata surya, sekarang kita bahas tentang pergerakan mereka. Meskipun terkesan diam, sebenarnya tata surya kita ini terus bergerak loh. Pertama,
Semua planet di tata surya kita ngelilingin matahari dalam lintasan elips. Lintasan ini namanya orbit. Makin jauh jarak planet dari matahari, makin lama waktu yang dibutuhkan buat satu kali putaran. Misalnya, bumi butuh waktu 365 hari buat ngelilingin matahari, sementara Jupiter butuh waktu 12 tahun. Selain ngelilingin matahari, planet-planet juga muter pada porosnya sendiri. Namanya rotasi. Rotasi inilah yang bikin siang dan malam. Nggak cuma planet, matahari kita juga bergerak loh. Nah guys, itu dia perjalanan kita menjelajahi sejarah terbentuknya tata surya. Mulai dari awan gas dan debu yang berputar, lahirnya matahari yang hebat, hingga terbentuknya planet-planet dan benda langit lainnya. So, buat kalian yang penasaran dan pengen terus update tentang pengetahuan seru lainnya, jangan lupa like video ini, tinggalin komentar, dan subscribe channel Ragam Angkasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.